Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliet Indah Cynthia Bella. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 1C akan mendeskripsikan tentang perkembangan komunikasi manusia dari setiap periodisasinya. Perkembangan komunikasi manusia telah melalui beberapa periodisasi penting yang menunjukkan bagaimana komunikasi berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi, budaya, dan kebutuhan bermasyarakat. Berikut adalah ringkasan perjalanan komunikasi manusia dari masa ke masa. Yang pertama, era prasejarah atau komunikasi simbolik dan lisan. Pada era prasejarah, komunikasi manusia masih sangat sederhana dan terbatas pada interaksi langsung tanpa bahasa tertulis. Perkembangan komunikasi di masa ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk dasar berikut. Pertama, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Manusia purba awalnya menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan untuk menyampaikan pesan. Gerakan tubuh seperti mengangkat tangan atau menunjuk digunakan untuk menunjukkan rasa lapar, marah, atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, komunikasi verbal awal atau bahasa lisan sederhana. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan suara. Ini termasuk bunyi-bunyian dasar seperti teriakan, gumaman, atau panggilan yang berbeda untuk situasi tertentu. Yang ketiga, simbol dan seni di gua atau lukisan prasejarah. Manusia mulai membuat lukisan pada dinding gua untuk mengekspresikan perasaan, menceritakan kisah, atau menandai peristiwa penting. Lukisan gua ini biasanya menggambarkan hewan, manusia, dan aktivitas sehari-hari seperti berburu. Misalnya, lukisan di gua Lascaux, Prancis, dan Altamira, Spanyol, yang diperkirakan berasal dari 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Gambar ini mungkin berfungsi sebagai alat komunikasi antar generasi untuk mengajarkan keterampilan berburu dan merekam sejarah kelompok. Yang keempat, penggunaan api dan asap sebagai sinyal. Dalam beberapa kebudayaan prasejarah, api dan asap juga digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Misalnya, membuat asap dengan pola tertentu untuk menandai lokasi atau memanggil bantuan ketika berada jauh dari kelompok. Bentuk komunikasi ini menandai awal dari perkembangan bahasa dan simbol yang kemudian berkembang menjadi sistem komunikasi lebih kompleks di era selanjutnya. Yang kedua adalah era tulisan atau komunikasi tertulis. Perkembangan komunikasi manusia pada era tulisan merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban. Pada era ini, kemampuan menulis. Yang pertama, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1440. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak dengan tipe bergerak di Jerman. Penemuan ini memungkinkan produksi buku dan dokumen dalam jumlah besar dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan penulisan tangan. Salah satu buku pertama yang dicetak adalah Alkitab Gutenberg yang menandai awal mula produksi massal buku-buku cetak. Berikutnya, kemunculan surat kabar. Berikutnya, percetakan inovasi ilmiah. Berikutnya, perkembangan identitas nasional. Berikutnya, awal revolusi industri. Dengan adanya mesin cetak, akses terhadap informasi dan ide-ide baru meluas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Era percetakan menciptakan fondasi bagi penyebaran ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan perkembangan peradaban modern. Yang keempat, era telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh. Pada era telekomunikasi, perkembangan komunikasi manusia mengalami lompatan besar. Teknologi ini memungkinkan informasi disebarkan secara cepat tanpa terbatas oleh jarak fisik yang semakin mempererat interaksi dan kolaborasi antar individu di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa tahapan utama dan pengaruh perkembangan telekomunikasi pada komunikasi manusia.
Yang pertama, penemuan telegraf pada tahun 1837. Samuel Morse dan asistennya Albert File menemukan telegraf, alat komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan melalui kabel listrik menggunakan kode Morse. Yang kedua, penemuan telepon 1876. Alexander Graham Bell yang menemukan telepon yang memungkinkan dua orang berbicara melalui jaringan kabel. Yang ketiga, radio pada tahun 1900-an. Berikutnya, televisi pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Yang berikutnya, komunikasi satelit pada tahun 1960-an. Yang berikutnya adalah ponsel pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Berikutnya adalah internet pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Internet merevolusi telekomunikasi dengan memungkinkan komunikasi data melalui jaringan global. Berikutnya adalah pesan singkat dan aplikasi pesan instan pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Berikutnya adalah telepon video dan konferensi virtual pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Kemajuan internet dan teknologi video memungkinkan orang melakukan panggilan video dan konferensi virtual secara global. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi manusia kini menjadi lebih cepat dan mudah dan terhubung secara global. Berikutnya adalah era penyiaran atau televisi. Pada era penyiaran yang dimulai sejak radio dan televisi menjadi alat komunikasi utama. Komunikasi manusia mengalami perubahan signifikan. Berikut adalah beberapa perkembangan utama dan komunikasi pada era ini. Yang pertama adalah informasi massal. Kecepatan penyebaran radio dan televisi memungkinkan informasi disebarkan ke jutaan orang dengan waktu yang hampir bersamaan. Kedua, pembentukan opini publik. Penyiaran memberikan dampak besar dalam pembentukan opini publik. Yang ketiga, akses hiburan dan edukasi. Yang keempat, keterbatasan umpan balik langsung. Komunikasi pada era penyiaran umumnya bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan dengan penyiar radio atau televisi kepada pendengar atau penonton tanpa adanya komunikasi langsung atau timbal balik. Yang kelima, munculnya figur publik dan budaya populer. Era penyiaran merupakan tahap penting dalam perkembangan komunikasi manusia dengan karakteristik komunikasi massa yang lebih luas, namun dengan keterbatasan interaktivitas. Berikutnya adalah era digital atau internet dan komunikasi digital. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, ARPANET atau pendahulu dari internet mulai dikembangkan. Pada 1990-an, internet menjadi tersedia untuk publik, membawa era baru komunikasi yang memungkinkan koneksi global. Dan pada awal tahun 2000-an, media sosial dan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mulai muncul, mengubah cara orang berkomunikasi secara sosial dan profesional, sekaligus memudahkan penyebaran informasi. Berikutnya adalah perkembangan komunikasi manusia pada era modern. Pada era modern telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan tersebut. Yang pertama adalah revolusi digital. Kemunculan internet telah merevolusi cara orang berkomunikasi. Email, pesan, dan media sosial memungkinkan interaksi yang cepat dan efisien, mengubah cara orang berbagi informasi. Berikutnya, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan orang untuk terhubung secara global. Berikutnya, komunikasi mobile. Selanjutnya, video call dan konferensi. Berikutnya, kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, perkembangan komunikasi di era modern menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.